kita ikut andil dalam musibah yang sedang saya alami ini. Begitupun anggota dewan. Chandra Napitu merasa dizolimi pihak bank. Pemirsa, Edukasi Nusantara Pos, di mana Anda berada, salam bahagia. Chandra Napitu merasa diperlakukan secara tidak adil oleh pihak bank. Sungguh ironis, kejadian atau situasi yang bertentangan dengan apa yang diharapkan dengan adanya pemberitahuan pelaksanaan eksekusi real dari Pengadilan Negeri Kalianda terhadap satu bidang tanah, sertifikat hak milik, berikut bangunan, rumah, dan segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Airan Raya, Desa Weihui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan luas tanah 239 meter persegi, atas nama Herawati Sihombing, Chandra Napitu, Melda Napitu, Ayub Napitu, Lukas Napitu. Eksekusi real dilaksanakan hari Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2025, di Jalan Airan Raya, Desa Weihui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan ini diduga terlalu prematur. Pengumuman yang terlalu dini dan seakan dipaksakan. Lauratia Sirait SH, advokat, sebagai pendamping Chandra Napitu, mempermasalahkan hal ini. Secara keluarganya bagaimana sekali lagi Pak Chandra dan Herawati dan keluarganya ini adalah kawan-kawan, selamat pagi. Di sini kita hari ini tiba-tiba, saya bisa katakan tiba-tiba, karena baru mendapatkan informasi adanya eksekusi lelang terhadap aset atas nama klien saya, yang baru kami terima kemarin malam hari Rabu, sekitar jam berapa? Jam 3 sore baru kami terima bahwa akan dilaksanakannya eksekusi lelang hari ini, pagi ini. Nah, tiba-tiba saya katakan kronologinya adalah bahwa klien kami ini adalah nasabah dari salah satu bank swasta, bank negara, salah BUMN, yang memang mengalami penurunan dalam usahanya. Namun hal ini tidak serta-merta hilang. Klien saya ini ada datang menghadap beberapa kali untuk dimintakan restruktur terhadap kreditnya. Ada masuk sejumlah dana yang mana ternyata diketahui belakangan dana itu tidak masuk ke dalam rekening koran klien kita. Nah, klien kita ternyata dikirimkan surat alamatnya kepada alamat yang kosong, tetapi penagihannya bisa dilakukan di alamat yang bertemu dengan klien saya. Hal ini kami sayangkan karena pihak dari bank tersebut tahu di mana keberadaannya klien saya, tetapi tidak pernah mengirimkan surat ke alamat yang klien saya tempati. Nah, tiba-tiba ternyata proses ini sudah sampai lelang, ternyata proses ini sudah selesai dan sudah ada pemenangnya. Klien kita didatangi beberapa kali oleh LSM yang mengaku kuasa dari pemohon. Kita coba beberapa kali untuk bertemu, tidak bisa juga, tidak ditemukan jalan untuk bertemu dengan pemohon, yang sampai hari ini kami pun tidak pernah bertemu pemohon. Untuk angkat kreditnya emang berapa tahun, Pak? Sampai terjadinya ini? Sudah berjalan tahun. Berjalan 1 tahun untuk 48 bulan. Gitu. Jadi di tahun kedua ya, mulai mengalami macet. Kita katakan macet, bukan tidak sama sekali ada pembayaran, ya. Nah, untuk statusnya sekarang perjanjian kreditnya sedang kami gugat di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, di mana lokasi tempat perjanjian kreditnya adalah Teluk Betung. Nah, sehingga secara hukumnya saya rasa kami berpendapat Pengadilan Negeri Tanjung Karang berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap perjanjian kredit yang diajukan oleh klien kita. Kemudian untuk gugatan perlawanannya, karena kami baru terima informasi ini di hari Rabu secara resmi, maka kami langsung mengajukan gugatan perlawanan melalui e-court. Itu di hari Rabu juga sekitar jam 8:30 malam kami ajukan secara online. Dan sudah terdaftar juga hari ini tim kita secara khusus mendatangi Pengadilan Negeri Kalianda untuk segera melakukan kepastian bahwa telah terdaftarnya untuk segera didapat agenda, dijadwalkan segera agenda sidang. Gitu. Kira-kira ya teman ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk Ya. Secara hukum belum inkrah nih, Pak. Terus nama kliennya siapa tadi belum disebut? Nama kita dari Lauratia Sirait Law Firm, nama saya pribadi, kemudian klien kita namanya Chandra Napitu Pulung.
untuk eksekusi ini ditolak kali ini, Mbak? Gimana? Untuk eksekusi hari ini. Kami bukan minta untuk ditolak, tapi kami minta untuk diagendakan ulang. Kenapa? Karena kami tidak menerima pemberitahuan yang layak dan pantas. Kita tahu persis bahwa ini harus diberitahukan secara layak dan pantas minimal 3 hari sebelum. Kalau bicara untuk agenda anggunan, hari ini. Kalau bicara anggunan, Mbak, anggunan dengan apa? Utang piutang angkat kredit bank ini seperti apa, Mbak? Kalau bicara Nilainya? anggunan jauh lebih besar ya, karena peraturannya kan untuk kita-kita yang kecil ini harus jauh lebih besar daripada utangnya ya. Jadi untuk agunan kita sendiri, kita tahu persis di pinggir jalan Airan Raya ini berapa, kemudian hasil lelangnya kita ketahui sekitar di angka kurang lebih 500 jutaan. Jadi intinya hari ini minta ditunda, Mbak ya? Pertama kami minta untuk kebijaksanaannya untuk ditunda, untuk diagendakan ulang karena kita harus mengingat ini masih belum inkrah prosesnya. Kami minta untuk dihormati proses pengadilan yang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, kemudian Pengadilan Negeri Kalianda. Ada 2 gugatan yang sedang kami masukkan, kami minta untuk pengadilan dan siapapun yang orang yang hari ini bertugas dan mendapatkan surat tugas dari pimpinan serta instansi, kami mau minta ini jadi netral, kami juga warga negara. Jadi kami minta untuk ditunda sampai dengan keputusan inkrah yang pasti punya ketetapan hukum yang tetap. Kalaupun masih tetap dilaksanakan eksekusi ini apa, Mbak, yang akan kita lakukan? Kalau kami tetap meminta untuk dilakukan proses penundaan dan jika sampai ini tetap dilakukan eksekusi, kami menyayangkan sekali. Artinya tidak ada keberpihakan, tidak ada kenetralan untuk melindungi hak-hak dari Chandra, klien saya. Gitu. Jadi kalau untuk berikutnya, step berikutnya adalah kami akan lakukan terus-menerus gugatan serta permintaan undangan untuk membatalkan hasil penetapan dan berita acara penyitaan hari ini. Dari Lampung Selatan, Nelson melaporkan.